أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan taqwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Lebarannya udah selesai? Masih lagi berlebaran? Kue raya belum habis? Baik, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama Ramadan, dan itu yang harus kita doakan selama 6 bulan berikutnya sebagaimana dilakukan oleh para salafus saleh, yakni mereka berdoa supaya amalan selama Ramadan diterima. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Pertemuan yang lalu kita bahas sedikit tentang peristiwa hijrah pertama umat Islam. Hijrah pertama umat Islam setelah berlaku penindasan terhadap orang Islam di Mekah. Maka orang Islam tidak selamat untuk mengamalkan Islam. Akidah mereka tidak dapat dijaga, dibantai di mana-mana. Maka Nabi membuat keputusan untuk menghantar rombongan untuk berhijrah keluar ke negeri yang selamat. Dan tempat yang Nabi pilih adalah mana? Habasyah, yakni kita sebut sekarang Ethiopia. Ethiopia, suatu negeri di Afrika. Kalau dari Ethiopia, dari Mekah nak ke Afrika harus dengan lewat darat ke laut. Nak dari Mekah nak pergi ke Habasyah pakai kapal ke pakai laut, pakai darat? Nah, yang lebih cepat laut, laut. Maka ada pelabuhan yang bernama Shuaibah di Mekah, di dekat dengan Jeddah. Nah, disitulah akan berangkat semua kapal dari Arab pergi ke Habasyah, Ethiopia sekarang ni. Maka para sahabat Nabi SAW, rombongan pertama disebutkan di sini. Rombongan pertama yang berangkat adalah pada tahun kelima kenabian, yakni tahun kelima kenabian, ketika Nabi berusia 45 tahun pada bulan Rajab. Maka sebanyak 12 orang laki-laki, 4 orang wanita. Jadi total berapa? 12 laki-laki, 4 wanita. 16 rombongan pertama yang telah melakukan hijrah ke Habasyah. Mereka berangkat malam-malam dalam keadaan tidak diketahui oleh orang musyrikin. Maka sampai di pelabuhan Syaibah, maka 2 kapal bertolak menuju ke Habasyah. Maka setelah itu rombongan kedua pun berangkat
rombongan kedua ni lebih ramai, yakni lebih kurang 80. Berapa orang? 80 yang berangkat pada rombongan kedua yang Nabi hantarkan untuk pergi ke Habasyah. Baik, kenapa Nabi pilih Habasyah? Maka di sini ada kisah tentang seorang laki-laki yang Nabi nanti sebut sebagai laki-laki soleh. Laki-laki soleh. Malah Nabi melakukan, nanti kita lihat, Nabi melakukan solat gaib. Solat apa? Solat jenazah gaib. Nah, Nabi tak pernah lakukan sebelum itu ataupun sesudahnya, melainkan untuk seorang, yakni seorang laki-laki dari Habasyah. Siapa namanya? Asyamah bin Abjar. Namanya Asyamah bin Abjar, disebut dengan Raja Najasyi. Najasyi ini gelaran untuk raja-raja di Afrika. Baik, Asyamah bin Abjar, ada kisah ini. Ada ulama mengatakan beliau ini tabi'in. Ada juga yang mengatakan beliau ini sahabat. Kan? Tidak ada kesepakatan ulama tentang status beliau, apakah sahabat ataupun tabi'in. Yang pastinya Nabi melakukan solat gaib, solat jenazah untuk seorang, yakni untuk Raja Habasyi, Raja Najasyi ini. Baik, kisahnya sebelum Nabi menghantar rombongan ke Habasyah, rombongan hijrah, kita kena tahu apa yang terjadi di Habasyah. Baik, bapak siapa nama tadi? Siapa nama lagi ni? Asamah bin Abjar. Okey, Asamah ni bapak dia, Abjar adalah seorang raja Habasyah. Raja. Beliau ni tak ada anak kecuali seorang anak. Siapa tadi? Asamah. Okey, beliau ni bapaknya Abjar, tidak punya ramai anak, cuma satu orang anak laki-laki disebut Asamah. Masyarakat pada waktu itu menganggap ini kondisi yang tak baik. Kenapa? Untuk masa depan negara itu harus raja itu memiliki banyak anak, supaya apa? Kalau meninggal satu anak diganti berikutnya. Nah, jadi ayah Asamah, beliau ni tak punya anak kecuali seorang. Jadi sebagian tokoh Habasyah berbisik, apa kata mereka? Raja kita ini hanya memiliki seorang putra. Dia hanya menyusahkan. Dia akan mewarisi tahta bila raja wafat dan akan menghantarkan kita ke lembah binasaan. Lebih baik kita bunuh raja ini, kita angkat saudaranya menjadi raja baru. Sebab saudara raja, kita sebut adik kepada raja, mempunyai 12 orang putra. Berapa? 12 orang putra yang boleh membela. Nah, maksudnya kalau meninggal, masa depan negara itu akan cerah. Maka apa yang terjadi? Dengar bisikan syaitan, mereka provokasi, langsung bunuh raja ini, bapak Asamah dibunuh dan diangkat saudara Abjar menggantikannya. Adik raja itu menggantikan. Maka Asamah dia tumbuh, diasuh, tak diusir, cuma diasuh oleh pamannya. Diasuh oleh siapa? Pamannya. Walaupun Asamah tidak menjadi raja, tapi dia menjadi seorang pemuda yang cerdas, penuh semangat, kepribadian yang bagus. Maka pamannya tadi tu, yang raja, mengutamakan Asamah daripada anak-anak yang lain. Sebab anak lainnya tidak secerdas, tidak sehebat Asamah. Maka langsung pembesar Habasyah ini pun sama, provokasi. Aduh, gimana nih raja pula manjakan ponakannya, tak bagus nih. Baik, apa kata kita buat? Kita usir Asamah. Maka caranya berjumpa dengan raja. Bila jumpa dengan raja, mereka pun kata, tuanku, kami tak bisa merasa aman kalau tuanku tidak membunuh keponakan tuanku Asamah dan menyingkirkannya dari sini. Sebab dia sudah dewasa. Nanti khawatir dia akan balas dendam ke atas kematian bapaknya. Maka mendengar permintaan itu, rajanya murka.
Dia kata apa? Sejahat-jahatnya kaum adalah kalian. Dahulu kalian membunuh ayahnya dan sekarang kalian minta aku juga untuk membunuh anaknya. Aku tak akan lakukan. Maka kalau begitu wahai raja, kalau tak mau raja bunuh dia, tolong usir dia daripada negeri ini. Maka diusir Asamah sebab tekanan daripada pembesar. Maka pamannya mengusir Asamah daripada Habasyah. Maka setelah diusir, apa yang terjadi pada negeri Habasyah ini seperti ditimpa musibah. Maka badai, ombak, bukan ombak, taufan, angin. Ialah badai, hujan dengan angin yang kencang. Mengamuk dan langsung menghancurkan kota Habasyah dan sebahagian istana runtuh. Dan ada sampai satu tiang istana ini disebutkan di sini roboh dan tertimpa ke atas raja tadi tu, pamannya. Maka pamannya pun meninggal. Raja meninggal. Maka rakyat Habasyah berunding nak pilih raja yang baru. Maka mereka tengok 12 orang anak-anak raja ini semuanya tidak layak menduduki tahta. Jadi mereka bingung, bagaimana nih? Negeri kita ni tak akan aman kalau tak ada raja. Negeri-negeri lain semua akan berperang. So negeri lain tunggu kesempatan ni untuk menjajah negeri kita Habasyah. Jadi gimana? Maka semua mengatakan, baik kita manggil semula Asamah yang kita usir itu. Asamah ini boleh memimpin. Kita panggil Asamah pulang. Maka Asamah pun dipanggil pulang ke negerinya. Langsung diletakkan mahkota di atas kepalanya dan rakyat membaiatnya sebagai raja dan memanggilnya dengan panggilan Najasyi. Raja Najasyi. Dia pun memimpin. Maka dia terkenal nih. Dia sebagai raja yang baik dan adil. Tak ada satu pun rakyat yang dizolimi. Tapi agamanya apa? Agama apa? Yes, agama Nasrani. Baik, bila Raja Asamah ini naik tahta, waktunya bersamaan nih di Mekah Nabi diutus. Boleh faham ni? Jadi tempoh dia bila Asamah naik tahta, waktu itu Nabi diutus menjadi seorang Nabi, umur 40. Dan waktu itu as-sabiqun awwalun, satu demi satu memeluk agama waktunya bersamaan nih. Bila orang Quraisy menganiaya orang Muslim, maka ketika itu Nabi bersabda, apa kata Nabi? Di Habasyah, dari Nabi dapat wahyu. Apa kata Nabi? Di Habasyah ada seorang raja yang tak suka zaliman, tak suka zalim pada manusia. Kalian pergilah ke sana, berlindunglah di bawah pemerintahannya sampai Allah membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini. Maka berangkatlah rombongan muhajirin pertama dalam Islam. Yang pertama tadi berapa? 16 orang. 14 laki-laki, 12 laki-laki, 4 wanita. Terus diantar lagi rombongan kedua, 80 orang ke Habasyah. Maka di sana orang Islam walaupun rakyatnya Nasrani, tapi mereka tak kisah orang Islam mengamalkan agama di situ. Jadi tidak ada timbul apa? Timbul masalah di mana? Di Habasyah. Tapi orang Mekah bila dengar orang Islam berlindung di Habasyah, mereka tak tenang. Tak tenang. Langsung dihantar utusan 2 orang pergi ke Habasyah. Dihantar 2 utusan dari Mekah supaya membawa balik orang Islam kembali ke mana? Ke Mekah supaya boleh dianiaya dan dizalimi. Jadi mereka pun pergi. 2 utusan ni yang terbaik, yang pandai berdiplomasi. Ni mereka ni sebelum masuk Islam. Pertama, Amr bin As. Siapa? Amr bin As. Nanti dia masuk Islam.
Amr bin As dan juga seorang lama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi mereka pun berangkat mewakili orang musyrikin. Berangkat bawa hadiah. Bawa apa? Banyak hadiah. Dan mereka tahu bahawa pejabat-pejabat di Habasyah suka pada hadiah-hadiah dari suka barang-barang Mekah. Jadi mereka pun pergi sogok apa? Sogok. Bukan sogok rajanya, sogok. Ialah sogok siapa? Pejabat-pejabat yang di bawah tu. Nah, disogokkan. Ni tuan kami bawakan. Dibawakan apa? Hadiah-hadiah diberikan pada mereka. Langsung mereka pun sampaikan, ini tujuan kami datang ni, ada yang namanya orang kami, bangsa kami tinggal di sini, tapi mereka ini membuat onar di kampung kami, di kota kami. Jadi kami pun menghukum mereka kerana mereka keluar daripada agama nenek moyang kami dan memecah belah kesatuan kami. Maka sekarang mereka lari ke Habasyah. Jadi kami ingin mereka dipulangkan. Gimana caranya? Boleh kami sampaikan kepada raja. Kata Amr bin As. Kata siapa? Amr bin As. Perwakilan dari orang musyrikin. Maka pejabat-pejabat ini, pembesar ini pun coba cara waktu yang tepat menyuruh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap Najasyi. Bila jumpa raja, gimana cara pertama kalau kita jumpa raja? Beri hormat. Gimana cara hormat? Bukan gini, Pak. Bukan tabik, salut, bukan seliut. Apa? Dia ruku. Dia bukan sujud, dia ruku. Dia ruku, tunduk hormat kepada raja. Maka Amr bin As pun buat. Ini adalah kebiasaan di Habasyah. Kalau jumpa raja harus seperti sujud. Seperti sujudlah, hampir sujud. Nah, maka Amr bin As pun sama buat begitu, terus memberikan hadiah kepada raja. Dikatakan, wahai tuan raja, sini kami bawa hadiah kepada tuan. Diberikan hadiah-hadiah terbaik dan dititipkan salam daripada pemuka-pemuka Quraisy. Dan Raja Najasyi senang. Alhamdulillah, wah, kenal kan, sebab memang rapat, ada hubungan diplomatik antara orang Mekah dengan Raja Najasyi. Maka Amr pun mulai bicara. Apa kata Amr? Wahai raja, telah tiba di negeri anda beberapa orang pengacau. Mereka ini pengacau dari negeri kami. Mereka ini keluar agama kami dan menghasut orang lain sampai memecah belahkan di antara kami. Jadi mereka tidak menganut agama anda. Mereka bawa agama yang baru. Mereka bawa apa? Agama yang baru. Kami pun tak mengenal agama itu. Adalah lebih baik bagi Tuhan untuk mengembalikan mereka ke mana? Ke Mekah. Kalau tidak akan timbul masalah di negeri Tuhan. Maka bila dengar, maka Raja Najasyi pun noleh ke pembesarnya. Betul apa kita tidak kata orang ni? Maka kata si pembesar-pembesar yang dah disuap ni, semua kata apa? Benar tuanku, kita tak tahu agama mereka ini. Tentu mereka, orang kaum mereka ini lebih faham tentang orang mereka sendiri. Maka kata Najasyi, tidak, aku tidak akan menyerahkan siapapun sampai aku dengar dari dua pihak. Kan aku baru dengar dari pihak kalian. Aku belum dengar dari pihak satu lagi nih. Yang dituduh nih. Maka kata raja, panggil mereka orang Islam. Maka dipanggil orang Islam untuk datang ke istana. Maka siapa yang mewakili orang Islam? Nah, keluarga Nabi. Siapa? Ja'far. Siapa? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib menjadi juru bicara. Menjadi apa? Juru bicara. Bila sampai, orang Islam sampai, orang Islam cuma mengucapkan Assalamualaikum. Tak ucap, tak buat seperti mana? Seperti mana tadi? Apa protokol tadi kan? Jumpa raja harus nunduk. Orang Islam
tak tunduk hormat, cuma mengucapkan salam. Langsung Amr bin As lihat, tengok raja, ni dah mereka buat pelecehan ni, telah mengaibkan tuan. Mereka tak sujud seperti mana kami sujud kepada tuan. Maka Raja Najasyi pun tanya, kenapa kalian tidak sujud? Maka kata orang Islam, Ja'far bin Abi Talib, kami tidak sujud kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami takkan tunduk kecuali kepada siapa? Allah. Siapa Allah? Kata Raja Najasyi. Maka apa agama yang kalian anut ini? Maka kata Ja'far, nah di situ, wahai raja, sama sekali kami tidak menciptakan agama baru. Akan tetapi, maka kata Ja'far, Muhammad bin Abdullah telah diutus oleh Rabbnya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, mengeluarkan kami daripada kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Kami pada awalnya kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, makan bangkai, berlaku zalim, tidak menyayangi tetangga. Yang kuat selalu menekan yang lemah. Maka dalam kondisi ini Allah mengutus Rasul yang kami ketahui asal usulnya, kami percayai kejujurannya, amanahnya. Maka yang menyuruh kami kepada Allah, mengajak kami untuk mentauhidkannya. Dia memerintahkan kami untuk menegakkan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, meninggalkan penyembahan berhala dan batu-batu. Beliau memerintahkan kepada kami berjujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambungkan persaudaraan, menghargai darah. Beliau melarang kami berzina, bersaksi palsu, memakan harta anak yatim. Maka kami beriman kepada apa yang beliau sampaikan dan kami bertuhankan kepada Tuhan yang satu, yakni Allah. Maka bila disebut, maka Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib. Apa kata raja? Ada apa tidak sesuatu yang dibawa oleh Nabi kamu? Maksudnya merujuk kepada kitab. Maka kata Ja'far bin Abi Talib, ada wahai raja. Maka dibacakan surah Maryam. Surah apa? Surah apa? Ni raja apa? Ja'far bin Abi Talib pun orang yang pandai. Kan rajanya Nasrani. Maka di antara banyak-banyak ayat yang Ja'far hafal, yang dibacakan di depan Raja Najasyi, surah Maryam. Coba baca surah Maryam ayat 16. Mulai dari ayat 16 sampai 24. Surah Maryam. Maka Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam ayat 16 sampai 24. Terjemahannya langsung. Singkatkan waktu kita nih. Surah Maryam ayat 16 sampai 24. Ya, bacakan Pak, ya boleh? Siapa nak baca? Syarqiyah. Dan ceritakanlah kisah yang tidak yaitu ketika ia mengasihkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Okey, terus. Ijabah wa arsalna ilaiha fatamassalaha bishar samiyah. Maka ia mengadakan api yang menunjuknya dari mereka. Lalu kami kepadanya apakah yang menjelma kehendaknya dalam bentuk manusia yang sempurna. Okey, terus. Walau ini Taqiyah. Jika Maryam berkata, aku rindu kepada Tuhan yang Maha Perkasa itu. Jika kamu orang yang bertakwa. Terus. Dia diberi berkata, sesungguhnya adalah seorang Tuhanku yang memberimu seorang anak laki-laki yang Walasana yakuni ulang walam yang tasli padamu walam
Dia Maria berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki, sedang aku tidak pernah seorang manusia dan aku bukan pula seorang pembina. Okey, terus 21. Qala hayyin naj'alahu ayatan lin-nasi rahmatan minna wa kana Berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah bukan bagiku, dan agar dapat kami menjadikan sebuah tanda bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah ditentukan. 22 amalathu bihi makanan qasir. Maka Maria mengambilnya lalu dia mengisahkan diri dengan Okey, terus 23. Ya laitani mittu qabla wa kuntu nas'a manshiya. Maka kita kembalikan anak pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, wahai alangkah baiknya aku mati. Aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Dan yang terakhir 24. Baik, bila dengar ayat Quran ini, surah apa tadi? Surah Maryam ayat 16 sampai 24, kisah tentang Nabi Isa. Yang ini sebelum Nabi Isa. Siapa ibu Nabi Isa? Ibu Nabi Isa siapa? Maryam binti Imran. Yang ini kisah tentang bagaimana Nabi Isa lahir. Bila dengar ayat ini langsung terharu Najasyi, nangis. Janggutnya basah langsung nih, basah dengan air mata sebab nangis. Semua paderi uskup apa tu yang pendeta-pendeta nih, pendeta pembesar semua yang dengar ayat Maryam semua menangis, teteskan air mata. Langsung Najasyi berkata kepada utusan Quraisy, apa kata Najasyi? Apa yang mereka bacakan itu adalah tentang Isa yang mana berasal dari sumber yang sama. Maksudnya apa dalam kitab kami dan apa yang disampaikan orang ini benar. Jadi aku tak akan serahkan orang Islam, kalian pergi balik ke Mekah. Maksudnya orang Islam tetap berada di Habasyah. Jadi tak perlu diusir, kata Najasyi. Maka bubar. Maka Amr bin As rasa tidak puas hati. Dia kata, aku tak akan balik ni sampai aku bawa orang Islam ni balik ke Mekah. Maka Amr bin As, dia ini pandai, dia ingat, okey, baik, esok aku nak jumpa raja, sampaikan lagi satu hal supaya raja ini marah. Apa dia? Esok hari Amr bin As minta berjumpa dengan raja, maka raja pun bersetuju. Maka langsung disampaikan. Apa dia? Langsung Amr bin As sampaikan, ya hai raja, semalam engkau kata mereka cerita tentang Isa, tapi mereka ada tentang buruk, berkata yang buruk tentang Isa yang mereka sembunyikan. Mereka kata Isa itu bukan Tuhan, cuma hamba. Jadi langsung ini kan menggugat agama Nasrani. Boleh ni? Jadi orang Islam ni kata Isa itu bukan Tuhan. Isa ini adalah utusan, hamba. Mereka telah menjelekkan Tuhan agama kalian, kata Amr bin As. Bila raja si negar, maka langsung dipanggil lagi orang Islam. Maka dipanggil. Maka Ja'far bin Abi Thalib lagi ditanya, wahai Ja'far, kata Raja Najasyi, apa yang kalian tahu tentang Isa ibnu Maryam? Langsung tanya Najasyi kepada Ja'far. Maka langsung Ja'far jawab, kami mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang Rasul sampaikan, kata Najasyi? Apa Nabi kalian sampaikan? Bahawa Isa
Maksudnya berkata demikian, maksudnya membenarkan kemukjizatan yang berlaku kepada Isa, yakni lahir sebagai anak yang lahir tanpa bapa, mukjizat Nabi Isa, kan? Maka bila dengar, maka kata Najasyi, demi Allah tidak ada pendapat kalian yang salah tentang Isa, walaupun seujung rambut pun, kata Najasyi. Tapi para pendeta semua marah nih. Wahai raja, apa pula tukar pula nih? Kan Isa ini adalah anak Tuhan, kan? Jadi pembesar Habasyah tidak puas hati. Langsung Raja Najasyi pandang, apa kata Raja Najasyi? Aku tidak peduli pada apa yang kalian katakan. Aku membenarkan kata orang Islam ini. Kalian boleh tinggal dengan aman di negeriku. Barang siapa yang berani mengganggu kalian, akan aku bertindak dengan tegas. Aku tidak sudi diusap, walaupun disuap dengan segunung emas untuk mengganggu kalian. Maka raja perintahkan pada pengawalnya, kembalikan semua hadiah-hadiah daripada Amru bin As. Disuruh balik pulang ke negeri asal kalian. Saya tidak akan berikan orang Islam. Maka bila dah pergi Amru bin As, gagal membawa pulang orang Islam, hampir sahaja di negeri Habasyah ini terjadi permasalahan. Apa masalahnya? Hampir memberontak. Kenapa? Raja apa kesalahan tadi? Raja Najasyi membenarkan kata orang Islam. Jadi seolah-olah raja ini sudah masuk agama yang baru dan meninggalkan agama Nasrani. Jadi mereka ini para pembesar menghasut rakyat supaya menggulingkan raja. Maka rakyat Habasyah pun diguncang dengan dilema. Gimana nih? Ramai yang ingin batalkan baiat kepada Najasyi. Bila situasinya tidak aman, Raja Najasyi panggil Ja'far. Dia berikan 2 kapal. Apa kata raja? Wahai Ja'far, jika aku kalah dalam pemberontakan ini, orang berjaya gulingkan aku, kalian selamatkan diri kalian, keluar daripada Habasyah, naik kapal ini, pergilah ke tempat yang lain. Bila aku kalah, pergilah tempat lain. Tapi kalau aku menang, aku akan menjaga kalian. Boleh kalian tinggal di mana? Di Habasyah. Maka raja pun mengambil, kata Syekh di sini, raja mengambil sehelai kulit kijang, ditulis. Apa ditulis? Ditulis La ilaha illallah. Kan? Terus Muhammadur Rasulullah. Disini Muhammad adalah utusan yang terakhir. Aku juga bersaksi hamba Isa itu hambanya dan utusannya, ruhnya, kalimatnya yang ditiupkan ke dalam Maryam. Maka ambil kain itu, langsung diletakkan di dalam dipakaikan di atas dada. Terus dipakaikan baju perang. Raja Najasyi pun pergi dengan prajuritnya. Berdirilah Raja Najasyi berhadapan dengan pemberontak. Apa kata Raja Najasyi? Wahai penduduk Habasyah, kenapa kalian ingin memberontak? Maka kata mereka, kami marah tuanku. Kenapa tuanku mengikuti agama lain? Tuanku telah keluar dari agama kita, mengatakan Isa adalah hamba, bukan anak Tuhan. Maka langsung, apa kata mereka? Isa itu adalah putra Allah. Jadi anak Tuhan. Maka Najasyi bukakan baju perangnya, keluarkan kain tadi itu yang ditulis tu. Nah, dibacakan, diletakkan atas meja. Nah, apa kata raja itu? Langsung, aku bersaksi Isa ibnu Maryam tidak lebih apa yang ditertulis di sini. Maka rakyat pun baca seperti yang saya katakan tadi kan. Nah, langsung mereka merasa senang dengan pernyataan
Najasyi. Langsung mereka bubar, tidak jadi perang. Nah, maksudnya di sini apa tadi? Raja Najasyi dia tidak menyuruh rakyatnya keluar daripada agama Nasrani. Beliau nih, kalau kalian masuk Nasrani terserah, tapi aku terima agama yang baru. Maka di sini mulalah apa? Persahabatan antara Nabi dengan Najasyi. Jadi mereka ni saling bertukar surat. Nah, sering Nabi utus surat kepada Najasyi, dibalas, dihantar kepada Nabi. Jadi berterus hantar surat. Kadang juga Raja Najasyi kirim hadiah, Nabi pun kirim hadiah. Cuma Raja Najasyi tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Nabi pernah minta tolong. Apa yang Nabi pernah minta tolong? Waktu Nabi ingin menikah dengan Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Namanya tahu apa tidak? Nama-namanya Ramlah bin Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Ramlah Ummu Habibah waktu itu termasuk rombongan muhajirin yang berlindung di Habasyah. Waktu Nabi ingin menikah dengan Ummu Habibah, yang menguruskan perkawinan Rasulullah dengan Ummu Habibah adalah Raja Najasyi. Siapkan maharnya, siapkan semuanya, walimatul urusnya, semuanya disiapkan oleh Raja Najasyi. Maka akhir-akhirnya Raja Najasyi ini pun meninggal dunia. Maka ketika sebelum meninggal, Raja Najasyi ini sering berjumpa dengan Ja'far, sering sampaikan kerinduannya kepada Rasulullah. Maka bila rindu dengan Rasulullah, Raja Najasyi akan kirim hadiah. Apa hadiahnya? Diberikan parfum paling mahal kepada isteri-isteri Rasulullah. Terus diberikan tongkat. Ada tongkat hadiah daripada Raja Najasyi. Diberikan 3 tongkat daripada kayu-kayu terbaik Habasyah. Maka 1 tongkat Nabi pakai, 1 dihadiahkan kepada Umar, 1 lagi Nabi hadiahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Bilal tu sering bawa tongkat itu, tongkat Nabi. Tongkat Nabi itu adalah hadiah daripada siapa? Raja Najasyi. Jadi Nabi sering gunakan tongkat itu sebagai sutra. Apa? Tahu sutra? Pembatas. Jadi Nabi mimpin solat, Nabi akan tancapkan tongkat di hadapan. Nabi akan solat. Jadi tongkat itu hadiah daripada siapa? Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi juga kirim cincin. Cincin apa? Cincin emas. Tapi Nabi tak pakai sebab haram memakai cincin dari emas. Jadi Nabi berikan pada cucu Nabi Zainab. Cucu Nabi daripada anaknya Zainab, Umamah, diberikan pada anak perempuan Umamah, cucunya diberikan cincin emas. Maka bila dah selang waktu ketika Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi dengar Raja Najasyi wafat. Nah, bila dengar Raja Najasyi wafat, ni kalimat yang Nabi sebut ni, hadis Sahih Bukhari, telah meninggal seorang orang yang soleh. Apa? Orang yang soleh di negeri Habasyah. Ayo kita solat, berdirilah kalian untuk solat. Jadi Nabi menyuruh solat jenazah, solat ghaib. Maksudnya tidak ada jenazah di depan, tapi solat. Ini pertama kali Nabi buat, tidak pernah Nabi sebelum itu solat ghaib, kecuali setelah kematian Najasyi. Baru Nabi solat ghaib. Nah, sekarang pertanyaannya, Raja Najasyi ini Muslim apa tidak? Muslim. Kalau bukan Muslim, pasti Nabi tidak akan solat ghaib. Boleh aneh? Dan Nabi sebut orang yang soleh. Jadi maksudnya orang yang masuk Islam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang Raja Najasyi? Ada?
Tak ada? Iya, Pak Hidayat. Ya syahadat tadi tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus wa Isa Abdullah. Wa Isa Abdullah. Maksudnya Isa itu adalah hamba Allah. Wa Isa Ruhullah. Lihat ni, wa Isa kalimatullah. Jadi itu semua disebutkan sebagaimana kita mempercayai bahawa Isa ini hanya utusan. Jadi Raja Najasyi mengubah dari awalnya menyangka Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, setelah didakwahi oleh Ja'far bin Abi Talib, maka Raja Najasyi mengubah pemahamannya tentang Isa, mengatakan Isa itu sekadar utusan Allah. Tidak lagi dia buat begini. Lihat ni. Tidak lagi menyembah salib. Dia solat seperti biasa orang Islam. Tapi dia tidak memaksa rakyatnya masuk Islam. Baik, sekarang pertanyaannya. Nah, apa hukum solat gaib? Sunnah bukan? Apa hukum solat gaib? Nah, boleh apa tidak kita solat gaib? Boleh? Hukumnya sunnah apa bukan? Maka di sini perbanyak perbedaan pandangan. Solat gaib itu banyak pendapat. Pendapat pertama mengatakan solat gaib ini bukan sunnah, khusus untuk Raja Najasyi. Sebab apa? Bila mana seseorang yang meninggal di negeri lain, orang itu Islam, tak ada orang yang menyolatkannya di negeri itu, maka orang Islam di wilayah lain boleh solat gaib. Sebagaimana kasus Raja Najasyi tadi tu. Sebab beliau meninggal di negeri kafir, tak ada orang yang menyolatkan, termasuk sahabat Ja'far, ialah rombongan muhajirin pun tak tahu solat gaib. Jadi mereka pun tak melakukannya. Maka Nabi di Mekah, Nabi melakukan solat gaib. Jelas, ni satu pandangan. Kalau mazhab Syafi'i kata solat gaib itu sunnah. Bila tidak ada jenazah di depan kita, maka orang lain boleh solat gaib. Nah, itu juga menunjukkan bahawa orang itu mulia. Boleh faham ni? Maksudnya orang itu orang yang soleh, orang yang penting. Maka kita pun solat gaib walaupun tidak ada jenazah di depan. Maka dua pandangan di sini. Ada yang kata bukan sunnah, cuma khusus untuk Raja Najasyi. Yang kedua mengatakan sunnah sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Solat di atas kuburan itu masuk solat gaib atau tidak? Dirasakan ada di Nabi pernah lakukan solat di atas kuburan. Solat bukan solat seperti kita solat fardu. Solat jenazah. Contoh, siapa kubur siapa? Kubur seorang yang marbot Masjid Nabawi, marbot, perempuan Habasyah, perempuan kulit hitam. Jadi perempuan ini sering bersih-bersih Masjid Nabawi. Sapu-sapu, jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, diucap salam. Suatu hari Nabi tak nampak dia, seminggu dah ni. Nabi pergi perang, balik dari perang, tak jumpa lagi perempuan ini. Maka perempuan tanya, Nabi tanya, wahai sahabatku, mana perempuan yang sering bersih-bersih masjid? Maka ya Rasulullah dah meninggal. Dah meninggal. Berapa lama dah meninggal? Seminggu ya Rasulullah. Kenapa tak disampaikan pada aku? Nabi marah ni. Ya Rasulullah, kami merasa tak penting. Kami rasa nah, di sini lihat Nabi memuliakan walaupun itu sekadar marbot. Maka langsung Nabi kata, mana kuburannya? Maka langsung ditunjukkan itu kuburannya ya Rasulullah. Nabi pergi langsung, Nabi pun solat jenazah. Ingat nih, kalau Nabi solat jenazah, itu tandanya apa? Orang itu mulia dan pasti mendapat keampunan Allah. Boleh faham ni? Sebab yang mendoakan itu Nabi langsung.
kan? Allahumma ighfir laha. Langsung Nabi yang mendoakan, pasti kabul. Maka tidak sembarangan orang yang dapat Nabi solatkannya, solat jenazah maksudnya. Tidak semua orang. Maka perempuan ini mendapat kemuliaan sebab marbot. Maka di sini dalil menunjukkan boleh kalau anda tidak sempat tidak sempat solat jenazah di masjid, biasa kan? Lambat datang contohnya, udah dikuburkan, maka boleh anda solat di atas kuburan tadi, boleh. Tapi kalau udah bertahun-tahun, anda lambatnya bukan lambat 5 tahun lah. Bila dengar dia meninggal tak datang, 5 tahun setelahnya datang, boleh solat jenazah? Tidak perlu lagi dah. Cukup mendoakan, ucap salam dan mendoakan. Kalau waktu yang singkat, baru beberapa hari, macam Nabi kan baru tempoh seminggu meninggal, maksudnya masih terdekat. Maka boleh solat jenazah di atas kuburan. Nabi melarang solat di atas kuburan itu solat apa nih? Selain solat jenazah. Jangan pula solat nikah di atas kuburan, ada? Ada Pak? Ya. Assalamualaikum. Kalau dilihat cerita Pak Ustaz, Cerita saya pula, cerita sirah dalam sirah. Yes. Itu yang saya tanyakan di sini. Untuk melakukan salat baik tadi, apakah si mayat ini meninggal, kita yakin dia seorang Islam? Kalau dia seorang Islam, betul, tidak jadi masalah. Oke. Sekarang dalam hubungan pertemuan, pada saat itu betul dia Islam. Setelah itu kan tidak tahu dia Islam atau tidak. Karena kan tidak ada bukti menyadarkan yang Islam kan harus minimal dia mengucap kepada masyarakat pada waktu ada kejadian waktu itu meninggal. Sedangkan meninggal ini kan bukan di depan kita sebagai saksi dia mengucap kepada masyarakat. Maka itu boleh dilakukan sholat lain. Ataupun salah satu misalnya dia bukan khusus daerah Islam, daerah kafir. Sedangkan dia ditanam oleh orang-orang kafir. Maka boleh kita mensalatkan di sana. Maka kasus seperti Raja Najasyi, dia dikebumikan ikut cara orang Nasrani, bukan cara orang Islam. Dikebumikan cara Nasrani. Tapi Nabi solat gaib apa tidak? Solat gaib apa tidak? Solat gaib. Baik, sekarang pertanyaan saya jawab yang pertama tadi. Kita tahu dia masuk Islam, tapi kita tidak tahu apakah dia istiqamah, ada solat kata, ada puasa kata, kita tidak tahu. Cuma kita tahu dia telah memeluk Islam. Nanti kalau dia meninggal, apakah kita harus solat gaib? Contoh, kita tidak berada di tempat, kita berada jauh, kita dengar sahabat ini meninggal, apakah kita boleh solat gaib? Boleh. Urusan dia solat, urusan dia puasa, itu urusan dia dengan Allah. Selama dia sudah memeluk Islam, tugas kita kalau dia meninggal, kita mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Itu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Beliau nih, soal ibadah itu terserah. Tapi depan mata kita dengar orang ini sudah memeluk Islam, dan kita tak dengar orang ini keluar Islam, murtad dan sebagainya, tak dengar. Tapi kita tak dengar dia ni solat ke tak, itu tak kisah. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia meninggal, bapak boleh tidak ke sana. Jadi bapak cukup sekadar solat gaib. Bukan hanya itu, kalau ada jenazah yang meninggal yang pesawat meletup, kan? Meledak ataupun mati tenggelam, tak jumpa jenazahnya, boleh apa tidak solat gaib? Boleh. Itu pun boleh selama dia muslim. Jelas Pak? Jelas? Oke, ada yang lain? Udah jelas? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai lagi pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.